Dan ayo aku mulai aja kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. PPT-ku udah kelihatan? Sudah, Kak. Oke, makasih. Oke, kita mulai pertemuan keempat. Jadi minggu kemarin kita udah belajar tentang apa ya? Minggu kemarin lupa juga. Minggu kemarin kita kaidah pencacahan sama peluang. Nah, untuk sekarang kita belajar tentang himpunan dan fungsi. Jadi ini materinya nggak berat ya, cuman ngulang pelajaran SMP sama kelas 10-an. Iya, pelajaran kelas 10 ini himpunan sama fungsi cuman udah dibahas dari SMP. Jadi pelajarannya materinya cukup mudah. Jadi aku harap kalian semangat sih. Ya. Oke, kita lanjut. Oke, indikatornya kita skip aja deh. Oke. Nah, himpunan. Pengertian dulu. Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Jadi himpunan di sini itu Nah, jadi himpunan itu berdasarkan pengertiannya, berdasarkan definisinya itu adalah kumpulan benda-benda atau objek ya yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Maksudnya apa? Jadi misalnya kalian bikin suatu perkumpulan. Perkumpulannya itu misalnya anggota ekskul English Club. Nah, jadi himpunan di sini tuh maksudnya adalah organisasinya, gitu ya. Kemudian diberi batasan yang jelas itu maksudnya apa? Jadi misalnya ada seorang siswa nih, seorang siswa. Nah, dia join ke himpunan ini atau ke English Club ini. Jadi maksudnya yang jelas itu dia benar-benar join apa enggak gitu loh. Jadi gimana ya? Jadi nggak separuh-separuh, maksudnya kalau dia benar-benar masuk ke satu himpunan, maka dia terdefinisikan dengan jelas bahwa dia memang berada dalam kumpulan tersebut. Contoh lainnya, kalau misalnya belum paham, contoh lainnya ada kumpulan bilangan prima dari 1 sampai 5. Coba sebutin. Rizky. Rizky ada? Ada, Kak. Halo. Iya, coba sebutin bilangan prima 1 sampai 5. Ada apa aja? 1, 2, 3, 5. Oke. Nah, jadi taruh sini deh. Nah, sebenarnya kalau kalian ingat dulu pelajaran bahwa bilangan prima itu adalah bilangan yang mempunyai 2 faktor, 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, kalau 1 dia kan cuma punya faktor 1 gitu ya. Nggak punya faktor lain, berarti 1 bukan bilangan prima. Nah, sedangkan 2, 3, dan 5 dia punya faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi dia merupakan bilangan prima dari 1 sampai 5. Nah, itu kan jelas tuh. Yang 1 ini nggak termasuk. Nah, 2, 3, sama 5 ini termasuk. Nah, jadi gitu. Prinsip himpunan itu dia benar-benar udah pasti gitu. Jangan yang setengah-setengah.
ini masuk nanti masuknya setengah badan doang, ini masuknya nanti kepalanya doang, kakinya doang, ya itu bukan pengertian dari himpunan banget gitu. Jadi emang harus jelas, emang harus fix. Kalau kalian ketemu sama soal yang nyebutnya kayak gini, misalnya ada himpunan orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu kan sebenarnya kayak relatif gitu kan. Jadi misalnya ada orang yang punya duit 1 juta itu udah, kalau menurut orang-orang yang punya penghasilan 100.000 per hari mungkin 1 juta itu udah termasuk orang kaya. Nah, sementara buat orang-orang yang punya penghasilan lebih dari 10 juta misalnya, nah itu bukanlah apa ya, bukan termasuk golongan-golongan orang yang kaya menurut versinya mereka gitu. Jadi kalau kumpulan orang kaya itu bukan termasuk himpunan karena dia nggak pasti kayak orang kaya yang dimaksud itu yang seperti apa, seperti itu. Nah, kalau yang misalnya gini bilangan prima ini kan dia udah tahu tuh. Yang satu ini udah pasti bukan bilangan prima, sedangkan 2, 3 dan 5 ini udah pasti bilangan prima dari 1 sampai 5 gitu. Itu ya pengertian dari himpunan. Oke, kita lanjut. Kumpulan atau kelompok yang merupakan himpunan, nah ini contohnya itu kumpulan bilangan prima dari 1 sampai 10. Nah, jadi kan 1 sama 10-nya kan nggak termasuk ya. Jadi karena 1 itu cuma punya 1 faktor, sementara 10 punya berapa tuh? Punya 4 faktor. 1, 2, 5, sama 10. Nah, jadi dia bukan termasuk kumpulan bilangan prima karena itu udah ada bukti-bukti jelasnya. Nah, kumpulan atau kelompok yang bukan suatu himpunan itu tadi ya kumpulan orang-orang kaya. Jadi parameternya itu nggak jelas, kayak belum belum pasti gitu. Ini beneran orang kaya menurut si ini, terus tapi menurut orang lain beda. Jadi apa ya? eh, kan kalau kaya itu kan relatif ya kayak yang aku jelasin tadi. Jadi himpunan tanda kurung Kurawa. Kurawa itu yang kayak gini. Benar. Yang ini gitu. Oh ya. Halo, suaraku putus-putus apa gimana? Enggak kok, Kak. Bagus kok. Oh, sekut deh. Di sini ada notif gitu. Internetnya agak terganggu. Oke, kalau nanti putus-putus bilang ya. Oke, kita lanjut. Ini ya, tanda kurung Kurawal itu yang kayak gini. Nah, ditandai dengan tanda kurung Kurawal dan biasa diberi nama dengan menggunakan huruf kapital. Itu jika ada 2 himpunan atau lebih yang berbeda, maka nama himpunan tersebut juga harus berbeda. Nah, himpunan siswa kelas, contohnya himpunan siswa kelas 12 yang namanya dimulai dengan huruf H. Misalnya himpunan itu diberi nama X, maka X sama dengan, nah ini tadi kurung kurawalnya, ini yang dilambangin dengan huruf kapital, huruf besar. Nah, nama siswa yang dimulai dengan huruf H, terus ditutup pakai kurung kurawal lagi. Gitu. Menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, notasi pembentuk himpunan ini ya, ini nama himpunannya, terus N ini anggotanya, anggota himpunannya apa-apa aja. Nah, gini ya cara bacanya. Cara buatnya. P sama dengan buka kolom kurawal, tik kalian bacanya gini. N di mana bentar. N di mana N itu besar dari 3, kecil dari 8. Dan N itu elemen B. Gitu ya. Nah, nanti dikasih keterangan dengan ini ya,
dengan B adalah himpunan bilangan bulat. Kayak gitu. Nah, ini ya, yang penting ini N di mana. Gitu. Terus untuk ininya terserah sesuai sama soal atau sesuai sama maunya kalian gimana. Misalnya nanti kalian cuman punya apa ya nilainya cuma 2, berarti N di mana nilai N itu kalau diperdidaksamaan itu N-nya besar dari 4 atau N-nya itu kecil dari 5 misalnya. Ini misalnya ya, ngarang dulu. Nah, misalnya kayak gini. Jadi yang di sini terserah sesuai sama apa ya, angka atau himpunan yang kalian tuju gitu. Misalnya apalagi ya, bilangan yang kurang dari 100 berarti P sama dengan kurawal N, di mana N-nya itu kecil dari 100. Nah, gitu deh. Nah, nanti itu biasanya ada di soal. Persamaan ini biasanya ada di soal. Nah, jangan sampai nggak tahu cara bacanya, ya. Nah, jadi cara baca itu N ini apa? N ini anggota dari himpunan P. Itu anggotanya apa aja. Nah, sesuai sama petunjuknya yang di sini. N-nya itu kecil dari 3, besar dari 3, kecil dari 8. Berarti 4, 5, 6, sama 7. Gitu ya. Nah, kita masuk ke jenis-jenis himpunan. Yang pertama adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan punya anggota. Ya, namanya juga kosong ya kan, rumah kosong berarti kan rumah yang nggak punya penghuni gitu. Nah, jadi kalau himpunan kosong juga sama, jadi himpunannya itu nggak punya anggota himpunan gitu. Nah di sini ya perlu diperhatikan bahwa himpunan kosong ini tidak sama dengan himpunan yang mempunyai anggota yang kayak gini 0 gitu. Jadi kan 0 itu kan sebuah nilai. Jadi 1 kurang 1 itu 0, bukan 1 kurang 1 kosong. Itu agak apa ya? 1 kurang 1 kan hasilnya 0, bukan kosong. Jadi 0 itu sebuah nilai, sedangkan kosong itu kayak benar-benar nggak ada. Nilainya nggak ada, ya kok emang kosong gitu. Nah, jadi beda ya antara yang himpunan yang isinya angka 0 sama himpunan kosong yang isinya emang nggak ada sama sekali apa-apa gitu. Jadi jangan terkecoh. Nanti kalian dikasih pilihan yang himpunan 0 sama himpunan kosong, nanti dimirip-miripin, nanti kalian terkecoh. Jangan sampai ya. Nah, gitu. Nah, himpunan kosong ditulis dengan simbol kayak gini ya. Dia pakai kurung kurawal, cuman dalamnya ya nggak ada apa-apa karena ya kosong. Terus ini 0 dicoret gitu. Ya gitu sih. Dan kosong. Terus ada himpunan bagian. Himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Bila setiap anggota A menjadi anggota B ditulis dengan notasi A, himpunan bagian dari B. Jadi gini. Jadi kan setiap anggota A itu merupakan anggota dari B, maksudnya kayak misalnya gini. Ini kalian belum belajar diagram Venn ya? Ini diagram Venn-nya. Jadi anggota A itu semuanya termasuk dalam anggota dari B. Nah, lihat anggota A. Anggota A kan ada A, B, dan C. Semuanya itu termasuk dalam anggota himpunan B. Yang ini A, B, C, D. Berarti kan A itu kayak bagian dari himpunan B.
karena A, B, C ini sama dengan himpunan A, gitu ya. Nah, jadi udah ya konsepnya, cuman ngejelasinnya malah belibet. Nah, jadi himpunan A kan ada 3 anggota, kemudian himpunan B ada 5 anggota, di mana 3 anggotanya ini merupakan anggota dari A juga, jadi kayak mereka samaan gitu. Cuman anggota A ini itu apa ya, semuanya itu termasuk anggota dari himpunan B. Nah, jadi yang B ini yang gede gitu, gede. Nah, sementara yang A itu kayak sebagiannya dia gitu. Kira-kira paham ya? Paham ya? Paham, Kak. Oke, makasih. Nah, terakhir ada himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan buat semua anggota yang dibicarakan. Himpunan semesta juga disebut semesta pembicara atau himpunan univers. Lambang himpunan semesta adalah S. Nah, jadi misalnya kalau kita punya suatu himpunan, misalnya himpunan bilangan 1 sampai 100 lah misalnya. Nah, itu bisa disebut sebagai himpunan semesta apabila kalau nanti yang ditanya itu himpunan bagiannya, kayak himpunan yang cuman beberapa doang. Nanti misalnya kita himpunan semestanya 1 sampai 100. Sementara yang ditanya di soal itu cuman bilangan genap misalnya gitu. Nah, jadi himpunan semesta ini kayak apa ya? Ruang sampel lah di pelajaran minggu lalu. Jadi kayak ruang sampel kan dia memuat semuanya, sementara yang diminta itu cuman yang bagiannya doang. Gitu. Ada contohnya sampel. Nah, gitu ya. Jadi misalnya ada himpunan S itu merupakan kumpulan dari mahasiswa Universitas Diponegoro. Kemudian ada lagi himpunan A di mana mahasiswa jurusan kedokteran. Nah, siswa jurusan kedokteran ini merupakan himpunan bagian dari himpunan semesta yang ini, yang mahasiswa Universitas Diponegoro ini gitu. Kenapa? Karena ya semua anak kedokteran pasti, anak fakultas kedokteran di Univ itu pasti mahasiswa di Univ itu juga dong gitu. Gak mungkin misalnya ada anak fakultas kedokteran UI tapi dia mahasiswa Universitas Brawijaya, nggak mungkin dong gitu. Jadi kalau dia himpunan bagian itu semuanya dia tanpa terkecuali termasuk dalam himpunan semesta yang dicocokkan sama dia gitu. Misalnya ini S kan cocok kan sama yang A gini. Nah, sementara yang A ini cocok sama yang B gitu. Jadi dia termasuk ke himpunan yang ini, sementara yang ini yang S ini yang A ini termasuk himpunan yang semesta yang ini. Kira-kira paham nggak ya? Paham, Kak. Oke, thank you. Nah, jadi itu ya himpunan bagian kayak semua anggota. Gimana ya jelasinnya? Ini deh kayak kelas, kalian punya kelas kan di sekolah. Nah, kelas kalian itu merupakan himpunan bagian dari sekolah kalian. Kenapa? Karena semua anggota dari kelas kalian itu kan murid dari sekolah kalian. Jadi kelas kalian itu kayak himpunan bagian dari sekolah kalian. Nah, sekolah kalian itu bisa dianggap sebagai himpunan semesta. Kenapa? Karena dia memuat semua dari himpunan bagian kayak kelas-kelas, tiap-tiap kelas gitu kan. Jadi tiap-tiap kelas itu dianggap sebagai himpunan bagian. Nah, kumpulannya itu nanti jadi himpunan semesta. Jadi himpunan semesta ini ya semesta kayak keseluruhan gitu. Oke, kita lanjut ya. Diagram Venn. Pelajaran SMP. Ketentuan dalam membuat diagram Venn adalah himpunan semesta digambarkan dengan sebuah persegi panjang dan di pojok
kiri atas diberi simbol S. Jadi kayak gini. Nah, berarti kayak sering lihat kan di soal-soal kayak gini. Nah, biasanya kayak gitu. Itu untuk soal diagram Venn. Terus yang kedua, setiap anggota himpunan semesta ditunjukkan dalam sebuah nokta di dalam persegi panjang itu dan nama anggotanya ditulis berdekatan dengan noktanya. Noktah itu kayak titik-titik di sini gitu loh. Kayak, nah, nanti kan misalnya ada angka 7, terus nanti ada angka 5. Nah, kayak gitu. Nah, titik-titik ini disebut sebagai nokta gitu ya. Setiap himpunan yang termuat dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh Setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Setiap himpunan yang termuat dalam himpunan semesta. Oh, kurva tertutup maksudnya kayak lingkaran gitu kan kalau diagram kan. Kursorku mana? Oh ini. Nah, kurva tertutup kayak gini kan. Nah, tertutup. Kalau kurva terbuka kayak apa? Kayak gini misalnya. Atau kayak ini lepas doang. Itu ya kurva grafik maksudnya. Nah, dalam menggambar himpunan-himpunan yang mempunyai anggota sangat banyak pada diagram Venn tidak menggunakan nokta. Kenapa? Ya karena anggotanya banyak ya. Jadi kalau dibikin titik-titiknya nggak muat gitu. Nanti titik-titik semua malah apa ya? Malah bingung yang mau dibaca apaan. Gitu. Jadi kalau dia banyak banget, jadi yang udah nggak usah ditulis noktanya titik-titik ini. Di kosong aja gitu kayak misalnya nanti dikasih bulat ya udah terus dikasih bulat lagi. Nah, kayak gitu. Nah, dengan catatan ya tadi himpunannya sangat sangat banyak gitu ya. Nah, ini ada contoh. Buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. Nah, himpunan semestanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi himpunan semesta ini memuat semua apa ya, semua himpunan-himpunan yang mau dibahas gitu. Jadi kayak himpunan semesta ya apa ya, menyeluruh gitu, keseluruhan dari himpunan yang ada di soal nantinya. Misalnya P dan Q di soal ini. Jadi P itu 1. Untuk P, himpunan P itu di 1, 3, 5, 7. Ya, P 1, 3, 5, 7. Ini untuk lingkaran yang P. Nah, untuk Q itu ada 6, 7, sama 8. 6, 7, sama 8. Nah, karena dia sama-sama punya 7, ya 7, maka 7-nya yang ditaruh di tengah-tengah. Kenapa? Karena sama-sama terjangkau oleh dua himpunan ini, dua diagram ini. Itu ya. Aku rasa mudah sih. Jadi karena dia emang sama-sama punya, ya udah jadi 7-nya di daerah yang dua-duanya punya ini. Nah, ini nanti kita bahas di apa namanya? Subbab selanjutnya itu tentang irisan. Nah, jadi kalau udah samaan kayak yang himpunan P punya, yang himpunan Q juga punya itu, ya udah berarti kalau sama-sama punya berarti itulah irisannya, kesamaannya itu. Nah, kalau P sama Q ini kan kesamaannya 7. Nah, berarti irisannya itu adalah 7. Gitu. Nah, ini irisan himpunan A dan B dalam satu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A dan juga anggota dari himpunan B. Ya, kayak tadi ya, misal. Contoh lagi deh. Ada himpunan A-nya apa ya, huruf-huruf dari apa ya? Kemarin ada
aduh, literatur. Nah, terus ada lagi himpunan B yang isinya apa ya? Sembarang deh. K K karpet. Nah, misalnya. Nah, kalau diminta irisan, maka irisan itu yang samaan. Nah, yang samaan yang mana aja? Coba Syifa monitor nggak? Yang Iya, sama Kak. yang mana aja? A, R, T, E. Oke, A sama R. Terus apa lagi tadi? E sama T. E ya, E sama T. Nah, gitu ya. Nah, jadi benar. Nah, jadi kalau misalnya disuruh bikin diagram ya kayak Kak, tadi. itu kurang 1. Hah? Apa? Itu T-nya kurang 1. Oh iya, thank you. Nah, oke. Nah, jadi kalau misalnya diminta diagram Venn, aduh kekecilan. Bentar ya. Mhm. Mhm. Nah, kayak gini. Nah, ya udah irisannya yang di sini. Jadi nanti yang samaan nanti dimasukinnya ke sini. Gitu ya, yang punya nilai sama. Sementara yang lain ya tergolong apa? Tergantung sama himpunannya. Misalnya yang di sini himpunan berarti sisanya yang masuknya ke sini gitu. Sementara kalau di sini B berarti sisa dari himpunan B yang nggak masuk ke irisan tadi ya udah dimasukin ke sini lingkarannya yang punya B gitu. Nanti pakai nokta yang titik-titik gitu. Itu ya, gampang kok. Duh, aku hapus semua aja deh. Nah. Nah, sekarang gabungan. Kalau gabungan himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota A saja, anggota B saja, dan anggota persekutuan A dan B. Jadi kalau misalnya ada, contoh gampang aja deh, misalnya A-nya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, terus yang B-nya ada 1, 3, 5. Ya deh, gampang. 7 deh, 7. Tua gapat, nah tua gapat. Oke. Nah, ntar ada siapa lagi di sini? Govia, ada? Ada, Kak. Oke, coba aku nanya irisannya yang mana aja. Irisannya 1, 5. 3. 1, 3, 5. Oke, benar ya. 1, 3, 5. Hati-hati. Nah, jadi kan kita udah dapet tuh 1, 3, 5 itu buat irisan. Nah, persekutuan A dan B itulah irisan maksudnya ya. Nah, jadi untuk gabungan maksudnya apa? Jadi anggota A saja, anggota B saja, anggota persekutuan. Berarti kalau misalnya 1
itu kan dia irisan A sama B. Dia kan termasuk persekutuan antara A dan B. Nah, itu kan dia kalau 2 dia kan bukan anggota himpunan B kan, karena 2 nggak ada. Jadi yang 2 ini merupakan anggota himpunan dari himpunan A saja. Ya enggak? Nah, jadi 2 ini kan cuma dipunyai sama A, berarti dia termasuk yang ini. Kemudian 7. 7 ini merupakan anggota B, tapi dia bukan anggota dari himpunan A, berarti dia anggota B saja. Jadi kesimpulannya apa? Ya udah dimasukin semua. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 7 sama 9. Gitu ya. Berarti A gabungan dari B. Coba sebutin lagi. Siapa tadi? Ini dia aku nunjuk. Firda, monitor nggak? Halo. Ini Firda yang IPA 1 bukan sih? Nanti aku nunjuk-nunjuk orang. Halo Firda. Nggak ada, oke. Ini nih, Nisa Diana. Ada nggak ya? Halo Nisa. Nggak ada. Nadia deh, Nadia. Yang gabungan ya, Kak? Iya, yang gabungan. Jadi yang gabungan itu ada anggota A saja, B saja, sama irisannya. 1, Gitu. 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 7, 9. 5, 7, sama 9. Oke, makasih dia. Nah, jadi udah benar ya. Jadi angka gabungan itu ya udah digabung aja semuanya, termasuk yang irisan-irisannya gitu. Jadi kalau irisan cuman yang samaan aja, kalau gabungan ya udah digabungin aja semuanya. Misalnya nanti kalau nggak ada irisan ya udah tinggal diurutin aja. Misalnya nanti himpunan A cuman punya 1, 2, 3, sedangkan himpunan B ada 4, 5, 6. Ya udah berarti gabungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ya, gitu ya. Oke. Ini ada contoh soal, tapi dia nggak pakai angka, cuman pakai kata-kata gitu. Nah, mungkin udah pernah belajar juga di PU ya. Tapi ya ini termasuk pelajaran matematika dasar. Mungkin ada yang bisa jawab. Kira-kira kalau bertulang belakang, terus ada ayam, ada siput, diagram Venn yang sesuai, mana ya? Langsung jawab aja. Ada yang tahu nggak? Mungkin yang D Kak ya. Siapa tuh? Bentar, siapa Enggak, siapa Kak. tadi? Oh, oke. Yang lain gimana? Punya pendapat lain? Ah, iya juga tuh, Kak. Oke. Nah, jadi kita ya ini soal gampang ya. Jadi kita bedah aja. Kan di sini dikasih clue bertulang belakang. Ayam itu bertulang belakang apa enggak? Jawabnya iya kan. Nah, sementara siput dia bertulang belakang apa enggak? Udah jelas? Enggak ya, no. Jadi karena siput itu enggak bertulang belakang, berarti dia nggak mungkin dong masuk ke himpunan hewan-hewan bertulang belakang. Itu makanya yang ayam ini ya, yes. Nah, yang ayam itu masuk ke himpunan yang tulang belakang.
Seluruhnya, iya seluruhnya. Kenapa? Karena ayam itu tulang belakang, jadi ya udah dimasukin ke himpunan hewan yang bertulang belakang. Jadi udah benar jawabannya D. Itu ya. Jadi ayam itu termasuk hewan bertulang belakang, sementara siput karena dia bukan termasuk hewan bertulang belakang, jadi ya udah dia di luar. Ya, nggak masuk circle tuh si siput. Oke, kita lanjut. Ini dia pembahasan. Oke, kita lanjut ke fungsi. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu tentang himpunan sama penjelasannya tadi. Ada yang kurang dimengerti, mau diulang juga boleh. Nggak ada sih, Kak. Ya, oke. Karena gampang ya, karena pelajaran SMP sama kelas 10 juga. Jadi tinggal ngulang-ngulang doang. Oke, fungsi. Kita lanjut fungsi. Nah, fungsi merupakan pemetaan fungsi atau pemetaan. Nah, merupakan relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B. Dengan aturan setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Jadi garis bawah ya. Kursor hilang. Tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut sebagai domain, sementara semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Domain. Nah, ya, kalau bahas fungsi itu bakal berkaitan banget sama yang namanya relasi. Nah, di sini kelihatan ya bedanya kalau relasi itu hubungan antara anggota himpunan asal dengan anggota himpunan kawan. Jadi kayak hubungannya ya udah hubungan apa aja gitu. Misalnya ini ntar ya kucingku sebentar. Nah, jadi kalau relasi itu hubungannya, sementara kalau fungsi itu relasi khusus gitu, di mana setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Jadi bedanya kalau fungsi itu dia cuma satu doang misalnya yang daerah asal ini. Sementara kalau relasi dia kan cuma menyatakan hubungan, jadi ya bebas-bebas aja. Misalnya kalau misalnya Roni ini sama dia suka tenis meja, terus dia juga suka sama bulu tangkis, jadi kan sah-sah aja. Karena dia punya apa ya kayak bercabang itu pilihannya, jadi dia masuknya ke relasi. Sementara kalau fungsi karena dia cuman bisa milih satu aja, kayak karena di pengertian kan fungsi itu kayak relasi khusus gitu, kayak hubungan khusus. Jadi misalnya orang menikah itu kan kayak punya hubungan khusus gitu ya. Nah, sementara kalau relasi itu kayak mau hubungan teman kan, kalau kita berteman kan sama siapa aja, tapi kalau pacaran atau nikah kan sama satu orang aja. Itu ya kalau apa ya pemisalannya tuh. Jadi kalau fungsi ini cuman satu. Nah, bisa dilihat di diagram panah ini. Nah, tiap-tiap daerah asal dari fungsi ini cuman boleh punya satu tujuan aja. Sementara kalau dari daerah asalnya yang relasi, itu boleh dia punya tujuan lebih dari satu. Nah, itu ya. Jadi gitu aja bedanya. Bisa kalau yang relasi bisa bercabang, kalau yang fungsi cuman boleh satu. Cuman kalau di daerah kawannya atau kodomennya, ini ya himpunan B, itu bebas, boleh satu atau boleh dua, nggak apa-apa. Gitu. Misalnya ini ada ukuran sepatu orang kan pasti kan cuman satu aja ya, nggak mungkin sebelah 40, sebelah lagi 41 kan nggak mungkin. Ya, jadi ukuran sepatu orang bisa satu aja
Mungkin ada orang yang aku bisa kok ukuran sepatuku 40 sama 41 katanya. Muat-muat aja padahal aslinya kalau pakai ukuran 40 dia kesempitan, sementara kalau pakai ukuran 41 ya lumayan pas. Jadi terusnya cuman boleh pakai satu ukuran saja gitu. Lagian kalau punya dua sepatu yang beda ukuran yang dipakai tetap satu aja. Yang ukuran yang misalnya punya sepatu ukuran 40 sama ukuran 41. Yang dipakai kan cuman salah satu aja. 40 dulu atau 41 dulu. Gitu. Jadi nggak bisa dua-dua. Nah, jadi makanya misalnya Maria dia punya sepatu, maka nomor sepatunya itu 37 aja. Nggak yang 37 sama 38. Nggak. Kecuali kalau di sini apa ya, hubungannya itu kayak ukuran sepatu yang dia punya semuanya misalnya. Yang ada di lemari di rumahnya atau di toko, misalnya ukuran sepatu di toko kan banyak ya. Itu kalau gitu berarti boleh dia boleh dicabangin tapi dia termasuknya malah ke relasi bukan masuk ke fungsi lagi gitu. Jadi bedanya gitu ya. Lihat ke daerah kawannya aja. Daerah asalnya ini, himpunan yang A ini. Jadi kalau daerah asalnya punya pasangan satu, maka dia disebut fungsi. Sementara kalau dia punya pasangan lebih dari satu, itu dia termasuk ke relasi. Gitu ya. Syarat pemetaan himpunan ada himpunan asal tuh yang sebelah kiri tadi ya. Ada himpunan kawan sebelah kanan. Kemudian himpunan yang merupakan daerah hasil range dari fungsi tersebut merupakan himpunan bagian dari kodomo. Anggota daerah asal habis dipetakan, ya itu. Jadi nggak boleh sisa ya. Tidak ada anggota himpunan asal yang memiliki dua bayangan atau lebih. Gitu. Jadi kayak yang aku jelasin tadi, ya udah pasangannya cuma boleh satu aja. Rotasi fungsi ini bentuk umumnya ya. Jadi kalau misalnya F memetakan X terhadap Y, maka F dikurung X sama dengan Y. Gitu. Jadi kalau misalnya Fx sama dengan AX tambah B. Nah, nanti X-nya bisa diganti. Ya. Korespondensi satu-satu. Nah, korespondensi satu-satu ini maksudnya apa? Ini ya. Lihat deh. Setiap anggota daerah asal dipetakan dengan tepat satu ke daerah hasil dan juga daerah hasil juga gitu ya, dipetakan tepat satu ke daerah asal. Nah gini, himpunan P sama himpunan Q mereka saling berpasangan gitu. Jadi yang A sama punya satu pasangan, sementara yang P punya satu pasangan, sementara yang Q juga masing-masing punya satu pasangan panahnya itu. Jadi kan nggak ada yang dua, misalnya kayak tadi ada yang kayak gini. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, kalau yang kayak gini berarti bukan korespondensi satu-satu gitu. Nah, kalau yang kayak gini boleh juga ya kan, karena dia tetap punya satu pasangan doang. Jadi yang A punya satu pasangannya itu 4, yang B punya satu pasangannya itu 2 gitu. Ya, udah. Jadi kalau korespondensi satu-satu dia ya udah sama-sama punya satu, baik itu di daerah asal ataupun di daerah kawannya atau kodomainnya gitu. Menyatakan fungsi. Nah, menyatakan fungsi bisa pakai diagram panah. Nah, tunjuk lagi deh.
Siapa ya? Ashifa. Ada? Iya, Kak. Hmm. Nah, coba yang ini kan ada 4 diagram panah nih. Yang merupakan fungsi yang mana? Yang bukan merupakan fungsi yang mana? Ini nyebutnya ini ya. Kiri atas, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah. Yang Yang fungsi. fungsi Hmm? itu yang kanan atas sama kiri bawah. Sedangkan yang fungsi kiri atas, kanan bawah. Hmm. Iya, benar. Jadi yang ini ya, sama yang ini yang fungsi. Apa? Karena daerah asalnya masing-masing punya satu pasangan atau satu tujuan gitu, satu apa arah panahnya. Kalau yang ini kan dia punya 2, jadi nggak termasuk sama fungsi. Terus yang ini juga nggak punya pasangan, malah jomblo sendirian, jadi nggak boleh ya. Jadi itu bukan termasuk fungsi. Yang ini juga sama. Meskipun yang lainnya punya satu, sementara yang satu jomblo ya kasihan kan temennya, jadi itu bukan termasuk fungsi, gitu ya. Kemudian himpunan pasangan berurutan, ada H, B, C. Nah, aku tanya lagi deh. Apa ya, udah ditunjuk semua ya? Hmm. Firda yang ngobrol sama aku kemarin nggak sih? Ada nggak? Apa orang lain sih? Firda nggak monitor. Siapa ya? Indah tadi siswa ya? Iya, Kak. Hmm. Nah, dari himpunan pasangan berurutan ini, mana yang fungsi, mana yang enggak? Kira-kira tahu nggak ya? Yang A sama yang B yang fungsi kalau nggak salah, Kak. Oke, makasih ya jawabannya Indah. Nah, jadi kita bedah dulu aja satu-satu. Nah, kalau yang A, kita punya ini. Jadi 1 sama 2 sama 3. Gitu ya. Nah, jadi yang ini merupakan daerah asalnya, sementara yang ini merupakan daerah kawannya. Jadi gitu. Jadi ada 1, 2, sama 3. Nah, di situ disebutin bahwa ini saling berpasangan. Nah, kayak gini kan jelas gitu ya. Dia termasuk fungsi atau enggak. Jadi dia ini kalau gini kan dia punya masing-masing punya satu pasangan, berarti dia tergolong sama fungsi. Jadi benar ya. Nah, sementara kalau B, kita cepat aja. Ini ada 1, 2, 3. Berarti masing-masing punya satu pasangan kan, satu sama satu di daerah asal sama satu di daerah kawan atau di kodomanya. Sementara 2 itu pasangannya 1 di daerah kawannya. Kemudian 3 punya pasangan 1. Jadi kayak mereka tuh 1 sama 1 gitu. Tergolong fungsi, iya karena eh, di daerah asalnya masing-masing punya satu apa ya namanya panah itu kayak satu pasangan lah istilahnya. Dia punya satu tujuan masing-masingnya. Tuh. Sementara kalau yang C itu jelas salah ya karena yang di daerah di daerah asalnya ya 1, terus ada 1 lagi. Berarti kan kalau dimisalin sama diagram panah kayak 1 terus pasangannya ada 3 misalnya 3, terus ada lagi 5, terus ada lagi 7. Berarti kan kalau dipasangin kayak gini kan. Nah, itu salah kenapa? Karena dia bercabang itu nggak boleh. Dia selingkuh. Jadi yaudah putusin aja. Oke.
Nah, terus untuk menyatakan fungsi juga bisa lewat diagram kartesius ya namanya. Jadi kayak gini bentukannya. Oke, kita lanjut. Udah ya materinya. Nyatakan fungsi. Nah, gambarkanlah fungsi kuadrat fx ini dengan daerah asal x. Nah, ini apa pentingnya tadi baca apa namanya? Pandai apa ya? Paham gitu ya cara bacanya gimana. Ntar aku lihat jam dulu. Jam 8, jam 7 ke jam 30 menit lagi ya. Nah, jadi dari gambar fungsi dari fungsi ini diminta ini ya, dari hasil bla bla bla. Yang perlu ditekankan gini di sini menyatakan fungsinya dalam bentuk tabel aja ya, berarti yang ini aja dulu gitu. Yang ini bisa dipelajari nanti. Oke, nah jadi kita punya fungsi ini terus daerah asal ini. Maka tentukanlah daerah hasil gitu kan. Oke, jangan nunjuk lagi deh. Siapa yang mau daerah asalnya berapa aja? Daerah asalnya. Anggap daerah asalnya PDP sama dengan nih dikasih tahu nih bahwa daerah asalnya itu X, di mana X-nya itu besar sama min 3, kemudian kecil sama kecil sama 5. X-nya itu elemen bilangan real. Jadi berapa aja tuh di antara min 3 sama 5? Ada? Ayo jawab bareng-bareng aja. -3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya. Nah, tuh, jadi udah benar. Jadi udah punya nih daerah asalnya nih. Nah, jadi karena kita diminta daerah hasil, ya udah berarti tinggal masukin angkanya ini ke fungsi ini. Misalnya ada f x kan sama dengan ini. Udah deh, anggap taruh di sini deh fungsinya. X kuadrat min X kuadrat tambah 2X tambah 8. Nah, jadi kalau misalnya X-nya kita ganti sama ini daerah asalnya, misalnya min 3, berarti coba ganti. Nah, kan cepet. Min. Ayo bareng-bareng aja. Min. X-nya diganti sama 3 deh. 3 atau -3, Pak? Minus 3 ini. Minus 3. -3. Angka 3. Baratin. Terus tambah 2X berarti tambah Kali -3. minus ya. Minus 3. Terus ditambah lagi 8. Oke. Berarti hasilnya ini 9. Min 9. Ini 6. 14. Ya enggak? Benar? Benar apa? Salah. Ini min 9 kan? Terus ini, salah deh. Ini min 6, berarti min 15 tambah 8. Berarti gimana? Min 7. Min 7. Oke. Min 7. Nah, berarti udah didapat daerah asal. Kalau daerah asalnya 3, berarti daerah hasilnya min 7 gitu. Nah, kalau kita lihat di jawabannya di sini ada min 3. Untuk fx-nya itu min 7. Berarti kita udah benar. Nah, gitu ya cara masukinnya. Bisa satu-satu juga dijabarin kayak gini.
Cuman kalau biar cepat ya udah langsung aja semua. Itu ya. Nah, lanjut. Membuat nol fungsi nilai fungsi. Kalau yang B sampai D ini belum dipelajari. Makanya kita cuma fokus ke fungsi aja. Daerah asal sama daerah hasil. Kalau kamu buat grafik, jadi kalau grafik itu kan kayak punya sumbu X sama sumbu Y. Jadi ada nilai X, ada nilai Y. Itu ya, yang datar itu X. Ini pelajaran kapan ini? SMP ya. Nah, jadi menentukan pasangan berurutan X dan X, Y dan X anggota daerah asal dengan X anggota daerah asal dan bayangan dari X dengan menggunakan tabel bayangan dari X itu maksudnya Y. Nah, bayangan itu maksudnya daerah kawannya tadi. Jadi misalnya tadi kita punya nih daerah asalnya 3 sama min 7. Berarti kalau mau kita masukin grafik daerah asalnya min 3, min 7 gitu ya. Ini untuk nilai X-nya dan ini untuk nilai Y-nya. Gitu. Nah, jadi misalnya titiknya di sini. Nah, X, Y gitu. Anggota domain berada di sumbu X, anggota kodomain berada di sumbu Y. Nah, menentukan pasangan berurutan pada bidang koordinat yang digambar dengan nokta. Ini ya nokta, titik-titik gitu. Penanda nokta. Membuat kurva melalui nokta-nokta yang telah dibuat jika fungsi pada hubung. Membuat kurva. Jadi misalnya kalau kita punya daerah asalnya banyak gitu ya, misalnya ada di sini lagi, misalnya nanti habis dicari. Nah, ini bisa dibuat kurva. Ya udah tinggal hubungin aja tiap titik-titik itu. Ini ya. Nah, jadi kan kalau daerah asal itu kan nggak cuma satu ya, nggak cuma min 3 sama min 7 doang gitu. Jadi misalnya daerah asalnya ada lagi min 2, berarti 0. Berarti kan kalau dibuat titik berarti min 2, 0. Ya. Nah, jadi nanti dibikin di grafiknya di titik min 2,0, terus lanjut lagi min 1,8. Jadi nanti titik-titiknya itu bisa digabungin, bisa diterusin gitu, dibikin garis gitu. Jadi terbentuklah yang namanya kurva tadi. Aduh. Oke, kita lanjut ke fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ya sesuai namanya ya, kuadrat ya, derajat 2, kuadratis. Gimana derajat tertinggi itu maksudnya pangkat tertingginya ada 2. Nanti kalian kalau nggak salah kalian udah belajar polinom. Nah, derajat ya, derajat itu sama kayak pangkat. Nah, bentuk persamaan kuadrat umumnya kayak gini. X kuadrat tambah BX tambah C. Gitu ya, bentuk umumnya kayak gini. Jadi kalau kalian ketemu persamaan X kuadrat tambah X tambah 2X tambah 1. Nah, di sini kita bisa cari, bisa kita analisa, identifikasi nilai A-nya berapa, B-nya berapa, sama C-nya berapa. Kalau A itu kan kalau di persamaan umum
dia itu koefisien dari pangkat 2 yang X pangkat 2-nya. Berarti A di sini berapa? 1. Iya, benar 1. Nah, jadi kalau B-nya 2. 2 dan C-nya Itu angka berapa ya, Kak? 1. Oke. Ya, 1. X kuadrat tambah 2X tambah 1. Nah, itu ya. Jadi ini A-nya, B-nya, C-nya. Gunanya buat apa? Nah, buat ini. Nah, misalnya nanti di soal ada diminta X1 tambah X2 gitu. Atau misalnya diminta titik pusatnya. Nah, jadi kalian tinggal pakai rumus ini. Ini rumus kayak apa ya, rumus cepatnya gitulah. Aku dapat dari Google, jadi kalian kalau lihat Google bakal ketemu sih soalnya. Nah, jadi ya gitu deh. Ya, kalau misalnya bentuk persamaannya kayak gini, ini rumus cepatnya. Persamaan kuadrat. Ya, kalau persamaan kuadrat, kalau kalian belajar di matematika saintek, ya itu materinya lumayan berat gitu. Jadi pakai rumus ini aja. Jadi mau nggak mau ya harus dihafalin gitu. Kalau nggak hafal ya susah. Kalian harus cari-cari dulu. Eliminasi, substitusi. Jadi kalau hafal rumus ini ya udah tinggal misalnya ini ya kalau ditanya X1 kali X2 nih, kayak rumus A, C-nya misalnya di sini kan kita dapat C-nya itu 1. Berarti 1 per A-nya 1 juga, 1/1. Nah, gitu. Jadi hasilnya 1. Misalnya A di sini 2 berarti 1/2. Jadi kita pakai rumus cepat aja biar waktunya itu nggak kebuang sia-sia. Nah, itu udah dicari, ternyata jawabannya salah gitu, atau malah nggak nemu jawabannya. Jadi buang-buang waktu gitu. Jadi mau nggak mau rumus ini harus dihafalkan gitu ya. Nah, ini aku dapat dari Ruang Guru ya, dari webnya. Gitu. Nah, nah, ya, merumuskan fungsi kuadrat jika diketahui grafiknya. Nah, nah itu kayak pakai syarat-syarat dulu gitu. Jadi kalau misalnya yang diketahui 2 titik, maka pakai rumusnya yang ini. Gitu ya. Terus kalau misalnya yang diketahui itu titik puncak sama 1 titik sembarang, rumusnya yang ini. Gitu ya. Terus kalau diketahui 3 titik sembarang, maka menggunakan untuk umum fungsi kuadrat, yaitu ini. Lalu gunakan eliminasi untuk mencari nilai A, B, dan C. Gitu. Misalnya, kita lihat dari awal. Tadi ketahui 2 titik sembarang nih. Saya sini 1, min 1 deh, min 1,0. Terus di sini 2,0. Berarti masukin nah, Y sama dengan A, X dikurang satunya ini min 1. Berarti kalau ketemu jadi tambah. Oke, nah berarti X dikurang X2-nya 2. Udah nanti tinggal diselesaiin. Dia kok nggak salah. Kita nanti lihat di contoh soal aja deh. Malah jadi bingung kayak gini. Dia pokok tiap-tiapnya punya syarat-syarat gitu. Nah, ini jadi kita skip aja deh. Ini daerah asal.
terus disuruh minta daerah hasilnya. Berarti kalau daerah asalnya 2, berarti daerah hasilnya yang diminta X kuadrat berarti di sini 4 gitu ya. Kalau 4 berarti 16, kalau 6, 36. Terus kalau daerah hasil 2 tapi daerah hasilnya diminta pakai rumus ini. Berarti ya udah dimasukin 2 jadi 2x 2 terus kali x-nya diganti 2 berarti 2 kuadrat jadi 4 dikurang 3 kali 2 x-nya diganti 2 berarti 3 kali 2 kan 6. 3. Jawabannya 3, Kak. Iya. 2 kali 4 berapa ya? Bentar aku 8 kurang 6 2 ya. Ada 3. Aku nggak bikin itu soalnya nggak bikin kuncinya. Yaudah. Nanti kalian coba-coba aja di rumah, gampang kok, tinggal masukin angka. Ya, nah ini contoh soal. Koordinat titik balik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 5. Jadi kan kalau fungsi titik balik itu maksudnya kan titik puncaknya gitu. Jadi kalau kalian ingat kalau grafik fungsi kuadrat itu kayak gini. Aduh. Nah, kayak gitu. Ini misalnya ini y, ini y, ini x. Nah, gitu ya. Jadi misalnya yang dikatakan yang di puncak ini, yang di sini x. Kita misalkan xp sama x y. Nah, cara nyarinya gimana? Pakai rumus cepet-cepetan tadi. Nah, berantakan banget. Bentar ya. Nah, ini ya pakai yang ini. XP sama dengan B min B per 2A, sementara ke YP min D per 4 min D per 4A. D-nya dapat dari mana? Dari sini. Ya, B kuadrat kurang 4 AC. Gitu. Nah, perlu dibahas nggak ya? Nggak usah lah ya, kan gampang. Nanti kalian pakai rumus D, cari D dulu. Oke, tadi rumusnya B kuadrat kurang 4AC. Nah, yang nilai ininya dapat dari mana? Yang tadi kan ini AX. AX kuadrat dikurang 4 BX. BX tambah C gitu. Nah, kan mirip nih. Sama gitu bentuknya. Berarti A-nya di sini 1, B-nya di sini yang 4, min 4 ya 4, terus C-nya 5. Jadi tinggal masukin nanti B-nya diganti. B-nya berapa? B-nya 4, terus 4 kali A-nya 1, terus C-nya 5 gitu. Gitu ya. Terus nanti udah dapat D-nya, masuk ke rumus yang XP. Yang pusat tadi rumusnya. Rumusnya apa? Tadi min B per berapa tadi? 2A ya tadi kalau nggak salah. Pokoknya nanti lihat slide yang tadi ya, yang rumus-rumus cepat. Terus ada YP juga. Min D per 4A gini ya kalau nggak salah tadi. Nah, D-nya tadi dapat dari sini. Nah, 4A-nya yang ini. Ya, ini bentuk umumnya, ini soal kita, jadi ya dicocokin. Gitu. Nah, kalau B di sini, B di persamaannya 4 ya. A-nya di persamaannya juga 1. Udah ya. Gampang kok. Gampang. Nah, ini diketahui titik puncak.
bla 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 bla, dikatai juga satu titik sembarang. Coba rumuskan fungsi kuadratnya. Nah, ini pakai yang dari ruang guru tadi. Nah, dikatai XP, YP. Nah, pakai rumus ini. Jadi kalau misalnya yang dikatai titik pusat sama satu titik sembarang, pakai rumusnya ini. Ya enggak sih? Iya. Yang itu. Yang ini. Nah, kita cari A-nya dulu. Nah, titik Y pusat sama X pusat sama Y pusatnya kan udah diketahui. Terus X-nya ini juga Y-nya itu diganti sama titik sembarang yang diketahui. Gitu. Nanti tinggal dimasukin, ya udah A-nya dapat sini. A sama dengan 1. Gitu. Terus dimasukin lagi ke rumus ini. Rumus awal ini ya. Mana sih? Ini. Sama tuh. Cuman tadi kan kita masukin titik sembarangnya. Cuman kalau di sini kita cuman masukin titik pusat sama nilai A-nya. X pusat sama Y pusat sama A-nya. Jadi X sama Y-nya nggak dimasukin. Soalnya kita kan nyari rumusnya. Kalau dimasukin semua ya nanti malah nggak dapet. Gitu. Jadi tinggalin Y-nya sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 5 gitu. Nanti kalau nggak paham ya tinggal tanya lagi aja, chat-chat aja. Oke, itu aja mungkin buat kelas pada malam hari ini. Ada pertanyaan sebelumnya?